Rasul Yohanes melihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi yang baru sebagai tempat tinggal orang percaya. Ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama. Langit dan bumi yang baru menyangkut keadaan orang percaya saat hidup di dunia yang baru. Lenyapnya bumi langit yang lama akan berlalu, dan lenyap ini menandakan berakhirnya tatanan dunia yang kita kenal sekarang, termasuk segala kerusakan, dosa, dan maut yang ada di dalamnya. Lenyapnya langit bumi karena kehancuran oleh api. Alkitab menyebutkan bahwa unsur-unsur dunia akan hangus dalam api. Apakah benar-benar akan lenyap sebagaimana yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama? Ataukah hanya sebuah berita tentang pembaruan yang bersifat kiasan atau metafora? Baiklah saudara, mari saudara kita bersama-sama menyimak tayangan ini, di mana kita akan membahas tentang langit dan bumi yang baru menurut kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama, dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudara, mari kita menyimak dengan baik. 3, 2, 1. Salam saudara. Setiap manusia atau orang yang hidup tentunya merindukan kondisi kesempurnaan dalam hidup. Dan pernahkah terlintas dalam benak saudara dan membayangkan dunia yang sempurna, yang tanpa adanya sebuah beban bencana ataupun sakit penyakit, dan dunia yang demikianlah yang saudara tinggali? Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama memberikan gambaran menakjubkan tentang masa depan umat manusia. Bumi dan langit yang baru yang penuh dengan kemuliaan, kedamaian, dan sukacita. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama mengatakan demikian. Kemudian aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Yang baru saja kita simak bersama-sama merupakan teks kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama, menjadi pintu gerbang penglihatan tentang rencana Allah yang mulia untuk tempat tinggal manusia yang telah ditebus dan menjadi tubuh kemuliaan, yakni bumi dan langit yang baru. Untuk memahami konsep ini, terlebih dahulu perlu kita memperhatikan bersama dalam nubuat kitab Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Apakah yang dimaksud dengan perkataan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17? Apabila kita memperhatikan sebuah farse yang mengatakan aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, dalam teks Ibrani mengatakan demikian. Eni boreh hadasim samayim wahadasa ares. Kata boreh berasal dari kata bara, diartikan menciptakan, selalu dikaitkan dengan aktivitas ilahi. Istilah langit baru dan bumi baru dapat diartikan dengan istilah dunia yang akan datang. Dalam teologi Yahudi selalu dikaitkan dengan dunia bagi umat Tuhan setelah kematian, dan manusia dibangkitkan untuk ditempatkan dalam bumi dan langit yang baru. Namun juga diartikan dengan kata surga atau olam haba.
Olam haba ini diartikan penciptaan baru atau pemulihan dunia setelah masa kedatangan Kristus kedua kali. Inilah akhir dari ketidakpastian, kesengsaraan, dan perselisihan yang terjadi di bumi ini, yakni tujuan bagi orang-orang beriman menuju ke alam sempurna yang kekal. Pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan Adam, manusia yang pertama bersama dengan segala binatang dan tumbuhan, Allah memakai firman yang non-materi untuk menciptakan sesuatu yang materi. Allah adalah roh, maka ia tidak membutuhkan batasan ruang dan materi. Maka dalam penciptaan langit dan bumi yang baru, tidak dalam batasan materi. Rasul Yohanes juga melihat adanya Yerusalem yang disebut baru untuk membedakan dengan Yerusalem yang sekarang ada di Palestina. Yerusalem yang ada di bumi, yaitu Yerusalem yang ada di tanah Yudea, dikatakan turun dari surga sebab Yerusalem ini tidak membawa konsep ragawi. Hal yang berkaitan dengan bumi yang fana disebut kudus karena ia terpisah dengan dosa dan sama sekali dikhususkan bagi Allah. Yerusalem yang baru adalah gereja Kristus, yaitu sang mempelai perempuan Kristus, anak domba. Saudara bisa bandingkan dengan Yesaya pasal 54 ayat yang kelima atau Efesus pasal 5 ayat yang ke-32. Bahkan dalam perjanjian lama, jemaat ini diwakili dengan simbolisme tentang kota. Sebuah kota merujuk kepada konsep tempat tinggal yang permanen dengan sejumlah besar penduduk, keamanan, dan keindahan. Lalu bagaimana konsep pembahasan kita hari ini tentang langit dan bumi yang baru? Alkitab mengkaitkan langit atau surga dengan pemerintahan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat ke-49 dikatakan demikian. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam istilah bahasa Yunani, kata baru menggunakan kata kainos. Kata kainos lebih menekankan pada baru secara kualitas, bukan waktu secara kronologis. Ini adalah tema perjanjian lama, bumi yang diciptakan kembali. Semua orang percaya adalah warga negara kerajaan baru ini dan berbagi ciptaan baru ini. Konsep teologis paralel akan menjadi kota Allah yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 10 dan ayat 16. Dalam Alkitab dituliskan bagaimana Tuhan, manusia, dan hewan dalam persekutuan yang sempurna di sebuah taman. Alkitab berakhir dengan Allah dan manusia di taman, dan dengan implikasi prospektif binatang. Orang percaya tidak akan ke surga. Yerusalem baru akan turun dari surga dan datang ke bumi yang telah diciptakan kembali dan disucikan. Allah dan manusia akan bersama-sama lagi. Langit yang baru adalah suatu pemerintahan baru yang akan memerintah, yang merupakan langkah baru dalam pelaksanaan maksud tujuan Allah.
Tuhan akan menciptakan atmosfer baru yang baik, sehingga manusia akan menjadi sehat dan panjang umur. Dia juga akan meningkatkan daya produksi bumi, sehingga bumi akan menjadi seperti baru. Maksudnya bukan bola bumi yang baru, karena Alkitab, terutama penjabaran dari kitab Wahyu, tidak berorientasi bumi seperti yang kita pinjak sekarang, melainkan suatu dimensi yang lain, yaitu hal-hal yang rohania. Bumi yang baru adalah masyarakat manusia yang baru, karena orang fasik pasti sudah akan dimusnahkan. Semua yang hidup pada waktu itu akan menghormati dan mentaati Sang Pencipta dan hidup selaras dengan tuntunan-tuntunannya. Di dalam bumi yang baru, segenap warga kerajaan Allah dipersatukan untuk menyembah Allah yang benar. Dalam kitab Rabbinik diungkapkan bahwa anak-anak Korah berkata, "Jangan takut kepadanya, karena harinya akan tiba, dan ketika Yang Maha Kudus, terpujilah Dia, akan menggoncangkan orang-orang fasik dari bumi seperti yang dikatakan, agar Ia dapat memegang ujung-ujung bumi, dan orang-orang fasik akan digoncangkan keluar darinya." Ayub pasal 38 ayat yang ke-13. Dan dikatakan, "Karena sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru, bumi yang baru." Ini membuktikan konsisten dalam janjinya. Dia tidak pernah lupa dengan rencana pemulihannya bagi ciptaannya. Apa yang terjadi dengan dunia lama? Wahyu pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa langit dan bumi yang lama telah berlalu. Ini bisa dimengerti dalam beberapa cara. Penghakiman akhir menggambarkan dunia lama dihanguskan api. Penggantian secara supranatural. Allah tidak membangun di atas reruntuhan, tetapi memulai dari nol. Transformasi radikal, seperti biji yang mati dahulu sebelum bertunas. Ayat ini menjadi pintu gerbang penglihatan tentang rencana Allah yang mulia. Mari coba kita cermati lebih lagi makna langit dan bumi yang baru. Allah tidak hanya sekedar memperbaiki dunia yang sudah rusak ini, tetapi menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Ini menunjukkan pemulihan total dari dunia yang terkontaminasi dosa dan kutuk setelah kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal 3. Akan diganti dengan ciptaan tanpa noda. Kemenangan atas kejahatan atau laut yang disebut sering melambangkan kekacauan dan pemberontakan serta orang-orang fasik dalam Alkitab. Sudah tidak ada lagi. Artinya tidak ada lagi pengaruh setan, dosa atau maut. Kesempurnaan kekal tidak seperti bumi sekarang yang fana. Langit dan bumi baru bersifat kekal dan tidak bisa binasa. Yang paling mengagumkan, Allah tinggal bersama manusia. Ayat selanjutnya dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga menjelaskan inti dari langit dan bumi yang baru. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Inilah puncak dari segala janji Allah, hubungan yang utuh antara pencipta dan ciptaannya, tanpa lagi dosa yang mematikan dan memisahkan keduanya. Lalu, apakah artinya bagi kita sekarang tentang nubuat Rasul Yohanes? Adanya langit baru dan bumi yang baru. Pengharapan di tengah penderitaan. Dunia ini sementara, tetapi kita menantikan yang kekal. Perlu adanya motivasi untuk hidup kudus.
Jika kita adalah bagian dari ciptaan baru, hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kabar baik yang patut diberitakan. Janji ini adalah undangan bagi semua orang yang berbalik kepada Kristus. Kristus membicarakan langit dan bumi yang baru, karena langit dan bumi yang lama. Langit dan bumi yang baru bukan renovasi langit dan bumi yang lama, sebab langit dan bumi yang lama akan lenyap. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Langit dan bumi yang baru berbeda kondisi dengan yang lama. Allah menjadikan segala sesuatu, bukan memperbarui yang lama. Di langit dan bumi yang baru tidak ada lagi laut, simbol kuasa gelap dan perlawanan terhadap Allah. Kondisi langit dan bumi yang baru berbeda dengan kondisi yang lama. Di sana tidak ada air mata, maut, perkabungan, ratap tangis, ataupun duka cita. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Yerusalem baru ini pertama kali disebut dalam Kitab Wahyu pasal 3 ayat 12 dan disinggung dalam Ibrani pasal 11 ayat 10 ataupun pasal 12 ayat 22. Ini menunjukkan bagaimana Yohanes mengambil nubuat perjanjian lama, istilah, gelar, dan janji-janji, dan diterapkan kepada umat Allah yang baru. Yerusalem baru yang turun dari surga adalah pusat pemerintahan Allah. Yerusalem baru adalah simbol orang percaya karena kota itu digambarkan sebagai pengantin perempuan dan mempelai anak domba. Ini adalah gambaran persatuan Kristus dengan jemaatnya. Allah sendiri akan menjadi bait suci, lalu kemuliaan Allah meneranginya, sehingga matahari dan bulan tidak diperlukan. Orang-orang keji, najis, dan pendusta takkan masuk ke sana. Yang bisa masuk hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Orang-orang kudus itu hidup untuk melayani Tuhan menurut kehendaknya, dan mereka melakukan hal yang berkenan kepadanya. Ada sebuah lirik lagu yang berjudul "Oh Yerusalem" yang diciptakan oleh seorang yang tak dikenal. Lagu ini mengungkapkan kerinduan untuk memasuki Yerusalem. Apakah saudara merindukan Yerusalem yang baru? Apakah nama Anda sudah tercantum dalam kitab kehidupan? Mari saudara, berbaliklah dari perilaku hidup yang lama. Bertobatlah, tetaplah setia, dan taatlah perintah-perintahnya. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1, Rasul Yohanes menuliskan, "Lalu aku melihat langit baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada." Ayat ini menggambarkan sebuah transformasi kosmik yang radikal, di mana tatanan alam semesta yang kita kenal akan digantikan dengan realitas yang baru dan sempurna. Konsep langit dan langit yang lama merujuk pada alam semesta fisik saat ini, yang di dalamnya digambarkan sebagai sesuatu yang fana, rentan terhadap kerusakan, dan tercemar oleh dosa serta kejahatan. Gambaran tentang langit dan bumi yang digulung, misalnya di dalam kitab Yesaya pasal 34 ayat 4 dan kitab Ibrani pasal 1 ayat 12, menyiratkan akhir dari tatanan yang sekarang ada. Ini bukanlah sekadar pemusnahan, melainkan sebuah transisi menuju realitas yang sama sekali baru. Lalu, apa yang dimaksud dengan langit bumi baru? Ini bukanlah sekadar
perbaikan atau pembaruan dari yang lama, melainkan sebuah ciptaan yang segar dan tanpa cacat. Beberapa karakteristik dari langit bumi yang baru disebutkan dalam kitab Wahyu, antara lain ketiadaan dosa dan penderitaan, di mana dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratapan atau kesakitan, sebab segala sesuatu telah berlalu. Ini menandakan hilangnya segala konsekuensi dosa dan keberadaan kejahatan. Kehadiran Allah yang nyata menyatakan bahwa Wahyu pasal 21 ayat 3, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Kehadiran Allah yang intim dan langsung akan menjadi ciri utama dari realitas yang baru ini, Yerusalem baru. Di dalam pasal 21 dan pasal 22 kitab Wahyu menggambarkan Yerusalem yang turun dari surga, sebuah kota yang mulia dan indah, menjadi pusat dari langit dan bumi yang baru. Kota ini melambangkan persekutuan yang sempurna antara Allah dan umat-Nya. Konsep langit baru dan bumi yang baru memberikan harapan besar bagi orang percaya. Ini adalah janji tentang pemulihan total, di mana segala sesuatu yang rusak akan diperbaiki dan segala sesuatu yang tidak sempurna akan disempurnakan. Ini adalah tujuan akhir dari rencana penyelamatan Allah, di mana umat-Nya akan hidup dalam kekekalan bersamanya, dalam sukacita dan damai sejahtera yang abadi. Meskipun detail tentang bagaimana transisi dari langit lama ke langit baru akan terjadi tidak dijelaskan secara rinci, pesan utamanya jelas: Allah akan menciptakan kembali sesuatu menjadi baru dan sempurna. Langit baru dan bumi baru. Ini adalah puncak dari narasi besar dalam Alkitab, sebuah harapan yang memotivasi umat Kristen untuk hidup dengan setia dan menantikan kedatangan kerajaan Allah, di mana Rasul Yohanes secara pribadi ditunjukkan oleh Sang Kristus akan peristiwa-peristiwa mengenai akhir dari kesudahannya, yang pada akhirnya nanti Tuhan akan memberikan kepada kita orang-orang yang sudah ditebus-Nya, akan ditempatkan di dalam bumi yang baru, dan di atasnya ada langit yang baru yang penuh dengan kemuliaan, dan tinggal di tengah-tengah kita, sehingga di dalam bumi yang baru matahari dan bulan sudah tidak lagi berfungsi sebagai sarana penerang. Bumi yang baru itu tidak membutuhkan alat penerang, karena Allah yang penuh dengan cahaya terang-Nya tinggal di tengah-tengah kita. Saudaraku, berpeganglah pada imanmu, bahwa kelak nanti kita akan mendapatkan sebuah pengenapan dari janji yang indah, langit dan bumi yang baru. Janji ini bukanlah omong kosong, karena Sang Firman yang telah menjadi manusia dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan kita telah bangkit dan mengalahkan maut dan dosa, sehingga janji yang dalam kitab Wahyu adalah bukan janji omong kosong. Dikarenakan Dia hidup, maka ada hari esok bagi hidup kita. Jikalau saudara terberkati, maka bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama sebagaimana saudara diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.